Okay, hello everyone. Welcome back to 91.4 FM Uniwara Radio. Hello people, how are you today? I hope you all in good condition. And today we will discuss about something special in podcast today. But before that, I will switch into bahasa Indonesia. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan kembali lagi di 91.4 FM Uniwara Radio bersama aku Ica di sini, yang mana akan menemani kalian selama kurang lebih setengah sampai 1 jam ke depan. Nah, yang mana aku nggak sendirian di sini. Nah, kebetulan kita juga ada guest star dari mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2025, yaitu Mufida. Halo Mufida. Halo Kak. Oke, sebelum itu mungkin bolehlah kita kenalan dulu nih sama Mufida. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Ica sudah mempersilahkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Mufida. Saya mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Wiranegara. Angkatan 2025. Iya, masih baru setahun ya di sini ya. Iya, nggak nyampe sih Kak. Iya, setengah sih. tahun. Ya, intinya kita bakalan membahas hal-hal yang seru. Apa tuh Kak? Seru, aduh. Kita spill kan topiknya. Oke, karena mungkin buat kalian nih yang nggak familiar sama hal-hal yang berkaitan dengan mental health dan semacamnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang spiritualitas sebagai power bank jiwa mahasiswa, yang mana kita akan lebih membahas tentang spiritualisme ya teman-teman. Nah, kalau kalian menganggap spiritualisme itu tentang yang horor-horor, itu jangan gitu ya teman-teman. Karena sejatinya spiritualisme itu membahas tentang jiwa kita teman-teman, bukan soal horor-horor ya. Jadi jangan salah sangka dulu ya, kita membahas spiritualisme itu bukan tentang dukun-dukun ya, tenang aja. Nah, karena di era digitalisasi ini sudah berkembang pesat ya, seperti yang Mufida tahu kan ya, sekarang kayak semua itu serba cepat. Nah, yang mana terkadang kita itu sebagai seorang individu itu harus mengikuti arus yang cepat itu. Jadi kayak tidak punya waktu untuk memproses satu informasi dan informasi lainnya gitu kan. Gitu. Nah, yang mana hal ini tuh bisa menyebabkan kelelahan mental atau kelelahan spiritualisme kita itu teman-teman. Nah, yang mana kita kan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, entah pekerjaan, tugas, ataupun kegiatan lainnya lah, yang mana kita tuh lebih banyak menghabiskan kegiatan di luar ruangan gitu teman-teman, ataupun kegiatan yang jauh dari apa ya, dari aspek spiritualisme gitu. Nah, menurut Mufida deh, biasanya kan lagi viral sih ya, lagi tren nih istilah burnout gitu ya. Nah, menurut Mufida burnout itu apa sih, dan juga kayak kenapa sih istilah ini bisa sampai ada gitu loh? Oke, jadi menurut saya nih Kak ya, burnout itu capek ya, tapi bukan capek biasa, bukan sekedar capek biasa kayak capek olahraga gitu Kak ya. Tapi ini juga capek mentalnya. Jadi capeknya itu luar dalam gitu Kak. Dan ini biasanya itu disebabkan oleh beberapa tekanan ya, karena kan kita sebagai mahasiswa Kak ya, itu kadang didesak oleh deadline yang numpuk, tugas-tugas, terus belum lagi masalah-masalah yang kita miliki dan belum terselesaikan. Dan itu sih sebenarnya kalau burnout itu sendiri menurut saya. Biasanya tuh ciri-ciri atau gejala yang paling kelihatan jelas orang yang lagi burnout itu gimana? Jadi kalau ciri-cirinya itu biasanya mereka kayak murung gitu Kak, nggak semangat untuk menjalani hari. Itu gampang lelah dan
dan bahkan mereka itu kayak kehilangan tujuan hidup gitu Kak. Gitu. Merasa down banget. Terus asa gitu tah? Iya. Nggak ada motivasi gitu. Tidak ada motivasi untuk hidup gitu. Aduh, bahaya banget nggak ada motivasi untuk hidup. Kalau Bu Vida sendiri ngerasain burnout itu atau gimana? Belum? Oh, kalau itunya jangan ditanya Kak ya sebenarnya. Itu ya sering banget sih Kak kalau aku Oh iya. merasa burnout ya kadang-kadang itu terjadi ya karena deadline numpuk, tugas-tugas, terus masalah dari keluarga, belum jadi dari organisasi lain gitu kan Kak. Belum jadi kita juga kan, kalau saya kan jadi anak pertama nih Kak di keluarga. Jadi kan harus menjadi figur contoh yang baik kan buat adik-adiknya. Dan itu kalau tidak tercapai itu kan bisa kepikiran juga. Gitu. Itu sih yang menyebabkan burnout pada saya sendiri. Gitu. Kalau aku apa ya? Aku pernah burnout atau enggak ya? Sebenarnya bohong sih kalau dikatakan nggak pernah capek gitu ya. Cuma aku nggak bisa mengatakan aku ini pernah burnout atau enggak, karena kadang itu diri sendiri kita itu kayak nggak tahu gimana kondisi pasti kita itu gimana. Pernah ngerasa itu kan, kayak misal lagi capek kadang itu kayak tetap masih dipaksa-paksa sesuatu sampai kayak aku gak capek aku masih bisa ini. Ya itu kadang itu kayak diri kita itu nggak ngerasa gitu loh. Kalau aku sih ya sebagai mahasiswa semester akhir-akhir ini ya sebagai mahasiswa semester 6, bohong sih ya kalau tugas ataupun tuntutannya itu semakin kecil tuh bohong. Tapi tentunya itu gimana ya, bisa dibilang tuh kayak tugasnya tuh dikit, cuma tuntutannya itu besar gitu, kayak ekspektasinya itu besar gitu. Nah, aku kurang tahu ya, aku tuh capek itu mungkin lebih karena di hal akademik mungkin bisa dibilang gitu, karena gak tahu juga ya jujur aku kurang bisa memastikan aku ini gimana, kondisi aku tuh gimana. Cuma adalah di suatu waktu kayak benar-benar waktu masuk kelas itu malas banget dengerin omongan dosen. Itu pernah jujur pernah. Terus kalau enggak waktunya presentasi itu kayak lemes banget tuh juga pernah. Kayak gak tau ya, karena mungkin di semester 6 ini aku tuh ada berapa presentasi ya, ini ada 7 kali presentasi mungkin ada. Semester? Satu semesternya itu Kak? Iya, semester ini maksudnya. Kalau semester sebelumnya lupa aku. Nah terus apa ya, kayak selama 3 minggu berturut-turut itu aku presentasi terus gitu lah. Yang mana kan presentasinya kan bukan aku sendiri kan ya, berkelompok. Nah jujur, kalau boleh jujur, kadang itu berkelompok itu lebih menguras tenaga sebenarnya. Kok bisa Kak? Kan biasanya kalau kelompok itu kan tanggungannya ditanggung bersama gitu kan. Ya belum tentu semua kelompok seperti itu gitu. Karena apa ya, capek itu mungkin di komunikasinya mungkin. Karena apa ya, beda kan kalau misalnya kita individu, presentasi individu, ya udah kita yang nentuin, kita yang nge-handle ini tuh semuanya ya udah dipasrahin ke diri kita sendiri kan. Nah tapi kalau kelompok itu kan beda lagi. Kadang kalau komunikasinya ada yang keliru sedikit aja itu udah kadang itu bisa memicu konflik gitu. Kadang itu kan gitu. Nah capeknya kelompokan itu bersosialisasinya, bukan karena tugasnya, tapi bersosialisasinya gitu loh. Apalagi kalau itu Kak ya, perbedaan pendapat gitu Kak ya. Pendapat gitu. Aku kurang tahu ya, aku kalau berkelompok itu agak kurang suka. Tergantung sih ya, tergantung anggotanya. Tapi kayak kalau misalkan ketepatan sama orang yang ya udahlah, yang seadanya aja, kalau misalkan tugas ya udahlah tak ikutin aja wes gitulah intinya, kayak gimana gitu loh. Biasanya di semester akhir gitu kalau kelompok itu milih sendiri apa spin apa gimana Kak? Kalau di kelasku dari awal terbentuknya kelas itu ya, itu karena mungkin adanya rasa sungkan lah kalau pilih-pilih gitu ya. Jadi memang dari awal sampai sekarang ini
tetap spin gitu untuk berkelompok, untuk berpasangan itu. Soalnya jujur pernah itu ya sekalinya kelompoknya milih sendiri itu malah berantakan menurut aku, seriusan bener-bener berantakan gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Nah, setelah kita kurang lebih sudah mengetahui apa itu burnout gitu ya teman-teman. Nah, kita akan membahas kenapa sih ya mahasiswa itu yang dirasa-rasa tuh mahasiswa itu yang paling banyak atau yang paling sering mengalami burnout gitu. Padahal kalau dilihat secara general ya, tugasnya mahasiswa itu kan cuma belajar. Kelilipan. Tugasnya mahasiswa itu kan cuma belajar kan ya, belajar ngerjain tugas ataupun kegiatan organisasi lainnya. Berbeda dengan orang yang sudah bekerja kan, tuntutannya lebih besar. Tapi kenapa malah mahasiswa ini lebih sering mengalami atau lebih banyak terjadi di mahasiswa yang mengalami burnout ini? Menurut kamu gimana itu? Kalau menurut saya sih, kalau mahasiswa itu kan usianya itu berperalihan kan, Kak. Peralihan dari remaja ke dewasa awal. Dan mana mereka itu pasti kaget gitu, Kak. Oh, ternyata masalahnya di dewasa awal itu banyak ya gitu. Meskipun kalau dilihat dari segi orang dewasa, kok cuma segini aja wes lelah gitu kan. Tapi kalau kita sebagai remaja sendiri yang beralih ke dewasa awal itu ya belum terbiasa aja sih, kayak ya itu wes kaget itu dengan masalah-masalahnya. Dengan apalagi kan kalau dari SMA dulu tugasnya itu dikit kan dibandingkan dengan mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa malah banyak dengan presentasi, dengan organisasi dan sebagainya. Belum tentu dengan masalah temanan gitu kan. Jadi mungkin itu sih salah satu faktor yang menyebabkan burnout pada mahasiswa. Iya, bisa. Masuk akal. Kalau aku pribadi ya, entah ya. Aku merasa itu di masa kuliah ini aku tuh merasa lebih nggak bisa dikatakan santai sih ya sebenarnya. Tapi kayak aku tuh lebih bisa menikmati pendidikanku lah ketimbang zaman SMA, zaman SMP itu. Karena kenapa? Karena kalau kita kuliah kan paling seminggu cuma masuk 4 atau 5 hari, ya kan? Terus itu pun hari liburnya itu selang-seling, kan ada yang entah Senin libur, Selasa libur, dan seterusnya gitu kan. Nggak yang Senin sampai Jumat, terus libur itu Sabtu Minggu, kan nggak selalu gitu kan. Nah mungkin karena adanya sistem kayak gitu, itu kayak menurut aku hidup sebagai mahasiswa itu bisa lebih dinikmati dikit gitu ketimbang jadi siswa gitu Kak ya? Ketimbang jadi siswa waktu aku zaman SMA itu kan benar-benar dari Senin sampai Jumat itu full dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore. Itu kayak benar-benar capek, terus kayak gimana ya, kayak udah berangkat pagi pulang sore, terus malamnya harus mengerjakan tugas. Itu kayak entah ya, dari segi jadwal itu lebih melelahkan menurut aku jadwal waktu SMA itu. Terus aku tuh kayak sempet stres kayaknya waktu zaman SMA itu karena zaman corona kan gitu. Zaman corona itu kayak oh my god, nilaiku anjlok banget. Karena daring kan Kak ya? Iya, daring Pelajarannya. Terus karena akunya itu juga ya nggak mau belajar, soalnya jujur karena mungkin baru pertama kali metode daring lah ya. Jadi kayak malas aja deh apa sih daring ini kayak gitu loh. Apalagi kalau sinyalnya error. Malas banget ya. Terus kadang itu aku nggak tahu ya, kalau dulu aku zaman SMA itu guru-gurunya itu beda sama dosen yang aku kenal selama ini, maksudnya kayak bener-bener beda gitu lah. Kayak intinya aku merasanya guru-guru waktu SMA itu nggak sefleksibel dosen-dosen di sini, aku ngerasanya loh ya. Gitu, jadi kayak bener-bener dikasih tekanan gitu loh, gurunya memberikan tekanan ke siswanya gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku lebih stres waktu SMA deh ketimbang waktu jadi mahasiswa. Aku lebih bisa menikmati jadi mahasiswa ini. Habis suara. Oh jadi Kak Ica ini kalau SMA dulu sampai sore Kak ya?
Iya, sampai sore. Kan kalau sekarang kuliah kan bukan yang dari pagi sampai sore kan, kadang siang jam 10 pulang jam 3 gitu kan, bukan yang dari jam 7 gitu kan, enggak kan gitu. Kalau saya kan dulu di lingkungan pondok kan Kak, itu jam 12 pulang. Oh, pulang. Iya, Terus? MA itu. Jadi jam 2 sampai jam 3 itu istirahat, nanti jam 4-nya lanjut lagi kan sekolah apa madrasahnya gitu. Jadi ya menurut saya tekanan yang paling besar tuh di mahasiswa sekarang ini Kak. Oh iya ta. Entah ya, soalnya dulu waktu SMA itu ya udah pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Terus itu aku masih madrasah juga, masih sekolah madrasah juga. Itu pulangnya maghrib. Jadi di rumah itu cuma numpang tidur, seriusan. Soalnya dari jam 6:30 sampai maghrib jam 6 itu di luar terus aku kegiatannya itu. Apalagi dulu waktu SD aku itu kayak tiba-tiba pindah rumah kan ya, tiba-tiba pindah rumah yang mana dulu itu sekolahku, madrasah sama kursus les itu kan dekat rumah sih, semua itu dekat rumah, jalan kaki itu bisa. Tapi karena tiba-tiba pindah, akhirnya itu dari pagi jam 6 sampai jam 8 malam itu aku belum pulang ke rumah. Karena ya udah sih, kan waktu SD kan itu kan waktu kelas 6 SD kayaknya, waktu kelas 6 SD itu kan udah mulai ada kelas tambahan kalau nggak salah untuk persiapan UN itu loh. Masih ada UN ya Kak Ica? Belum, dulu zaman itu masih ada UN itu. Ada ya? Zaman kamu mungkin udah ada itu, Udah udah ada. dihapus. Nah itu apa ya? Aku itu ya udah sih, karena rumahnya jauh, akhirnya tuh sekalian gitu loh. Karena memang posisi sekolah, madrasah sama tempat kursus lesnya itu berdekatan. Jadi sekalian. Jadi dari jam 6 sampai jam 2 sore itu di sekolah. Terus lanjut jam 3-nya itu ngaji, sekolah madrasah itu sampai maghrib. Terus habis maghrib sampai jam 8 Isya itu les aku itu. Terus jam 8-an baru pulang ke rumah gitu. Itu pun paling langsung tidur Kak ya, capek Kak ya? Iya. Terus Jadi waktu sama keluarga kurang. iya bisa bilang gitu sih, jadi kayak bener-bener perjuangan banget gitu. Waduh, bertahan hidup banget aku itu. Bayangkan anak umur 12 tahun selama 12 jam lebih di luar rumah, kayak ini nggak sempet tidur siang ya kan, tidur atau istirahat atau apa gitu, kayak bener-bener padat tuh, anjir kayak gila banget gitu loh, kayak astaga. Nah setelah pembahasannya tadi, kira-kira apa sih ya hakikatnya spiritual itu ya sebenarnya, menurutmu Vida itu gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, spiritual itu bukan hanya sekedar kayak sholat, doa gitu kan Kak, tapi lebih ke ketenangan jiwa aja, kejiwaan gitu. Kayak semua kita butuh refreshing, karena seharian itu sudah padat banget kan di pikiran kita, mikir ini, mikir itu. Jadi spiritual itu kayak menjadi pereda dari masalah dan yang ada di pikiran kita gitu Kak. Jadi melalui spiritual itu kayak gini Kak, analoginya kayak HP yang selama seharian dipakai terus, nanti kan bakal lemot sih Kak, panas gitu. Nah itu kan butuh di refresh. Jadi spiritualnya kayak gitu sih kataku, bukan sekedar doa aja, kayak bukan sekedar sholat, doa atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi kayak mengamati alam itu juga termasuk spiritual gitu. Jadi intinya yang membawa ketenangan jiwa dah gitu. Bisa dipahami. Kalau aku sih ya, spiritual, kalau aku sih ya secara di pikiran aku secara general, kalau spiritual itu memang lebih ke hal-hal yang agamis gitu intinya gitu. Jadi belum yang sampai sampai berpikiran kalau spiritual itu bisa mencakup hal lainnya gitu maksudnya gitu. Wow, informasi yang sangat baru untuk saya ini. Nah setelah itu kira-kira apa sih hubungannya spiritualisme ini dengan kesehatan mental kita ini?
yang seperti saya contohkan tadi, kayak HP yang selama seharian dipakai kemudian kan pasti panas, butuh di refresh. Itu juga seperti kekuatan mental kita, seharian mikir panas-panas di kuliah, mikir itu mikir ini, kemudian sampai rumah kan pastinya pusing kan, capek kak. Nah itu butuh pendinginan, butuh keheningan dulu nih di pikiran kita. Kita harus berhenti sejenak untuk melepaskan semua yang apa yang sudah kita pikirkan selama seharian tadi, agar tidak terjadi kelelahan yang sangat buruk atau bisa dibilang burnout gitu. Kisah gitu. Jadi hubungannya spiritual itu sebagai pendingin dari kesehatan mental yang buruk seperti tadi itu wes kak. Apa namanya, kayak lelah mikir gitu. Jadi pendinginnya pakai spiritual dengan meditasi, kadang gitu, meditasi, yoga itu bisa ya, atau pergi ke tempat-tempat yang sejuk gitu. Itu kan bisa mengobati pikiran kita yang tadinya padat gitu. Iya sih. Terus apa ya, kira-kira kenapa sih ya spiritualisme itu bisa disebut kayak power bank ataupun cadangan energi atau tempat penyimpanan energi untuk kita ini ya, yang sebagai seorang mahasiswa ini? Menurut kamu gimana? Karena menurut saya itu mirip banget sih kak. Ya, kalau power bank itu kan alat cadangan buat ngecas ya, ngecas HP ketika tidak membawa Colokan ya, charger. iya itu. Nah jadi mirip aja sih kayak spiritual. Kalau spiritual itu sebagai cadangan ketika jiwa kita sudah low energi banget, sudah tidak ada energi banget, sudah panas pikiran, sudah bingung dan kehilangan semangat gitu. Jadi kita butuh spiritual nih, kayak power bank itu lah, mengisi daya HP lagi. Jadi setelah kita melakukan kayak meditasi, pendinginan pada pikiran, itu energi kita bisa keisi lagi gitu. Jadi kayak gitu sih analoginya. Vita biasanya suka apa? Maksudnya gimana ya? Suka kegiatan spiritual kayak gimana? Kalau saya sendiri biasanya tuh kalau pulang kuliah tuh tidur. Oh, langsung tidur. Iya, kan capek kak, capek banget. 40 menit bayangin ya dari sini ke rumah. Itu pun kalau setiap hari gitu kadang sampai meriang-meriang gitu keterjang angin. Nah itu kadang saya kalau mau tidur saya itu ngasih jeda nih ke diri saya untuk memikirkan apa saja yang tadi saya perbuat selama seharian. Saya pikirkan semua, lalu saya keluarkan semua masalah yang tadinya terjadi di hari ini itu. Dari kemudian setelah bangun tidur gitu lagi, meditasi lagi, kayak pendinginan lagi, biar kayak menentukan tujuan atau target pada hari ini tuh harus apa gitu kan. Dan itu pun nanti hasilnya saya sendiri tuh nggak harus mencapai target lah gitu kak. Ya gitu sih. Jadi kayak terorganisir banget ya. Iya. Kalau aku asal ngelakuin aja sih. Iya, kadang ya nggak setiap hari sih kak. Kadang kalau merasa lelah banget langsung pakai itu meditasi. Itu sih yang paling sering saya lakukan. Meditasi ya. Kalau aku sendiri kayaknya belum pernah ngalamin meditasi sih. Kalau meditasi aku itu gini kak, tarik nafas dulu kak ya, tarik nafas dulu, terus nafasnya itu kita simpan di pikiran sama di hati gitu kak. Kayak dikontrol gitu kak nafasnya. Dibayangin nafas itu sedang menyapu di pikiran sama di hati, disapu, dibersihkan. Kemudian setelah sedikit kayak, kalau nahan nafas itu kan berat berat banget kan kak. Nah terus setelah kita sudah yakin di sini tuh sudah dibawa nafas tadi, itu kita keluarkan dari mulut. Kita bayangin semua kotoran yang ada di hati sama di pikiran itu keluar lewat nafas itu kak. Jadi tapi kalau belum berhasil, belum lega, itu sebagian diulang lagi kayak tadi itu.
biar lega gitu sih kalau meditasiku. Aku kayaknya nggak pernah deh. Mungkin kalau aku itu kalau lagi waktu zaman SMA itu kalau lagi capek banget, sebenarnya walaupun hampir 2 tahun itu cuma daring lah ya, tapi kayak capek secara pikiran gitu ya, capek secara pikiran, capek secara mental, karena ya itu nilainya anjlok semua. Dimarahin sama orang tua itu sampai kayak gimana sih, nilai anjlok semua gitu lah intinya. Nah terus apa ya, aku tuh pelarianku itu journaling. Biasanya tuh journaling itu bukan yang kayak menulis diary, bukan, tapi kayak journaling yang kayak scrapbook. Kamu tahu scrapbook? Tidak. Itu kayak mungkin semi diary mungkin ya, tapi kayak dihias-hias pakai stiker atau apalah itu. Nah itu terus kayak dikasih kata-kata dikit lah gitu. Jadi bukan yang full journaling gitu, enggak. Aku tuh sukanya itu. Terus ngabisin hampir semua uangku buat beli perintilan itu, tapi kayak suka gitu loh, kayak suka gitu ngabisin uang buat hal yang kita suka itu kayak seneng gitu ya, bahagia gitu. Hobinya Kak Ica. Iya, kalau sekarang kayak gak sempet sama sekali. Gak tau ya, aku sekarang kayak lebih, mungkin karena sekarang tuh udah ada wifi di rumah ya. Dulu itu kan belum pakai wifi kan di rumah itu. Jadi kayak ngirit-ngirit paketan data itu loh. Jadi kayak mau scroll inilah, scroll itulah, atau lihat YouTube atau apa itu kayak terbatas gitu ya. Dan karena sekarang udah ada wifi di rumah tuh jadi kayak lebih Suka scroll. los-losan aja gitu loh, maksudnya kayak nggak mikirin screen time-nya gitu loh jadinya. Padahal itu sebenarnya nggak bagus juga sih sebenarnya, karena jadinya itu kayak ketergantungan nanti itu nggak bagus. Iya itu sih kalau dari aku sih. Nah kan seperti yang aku katakan di awal ya, aku tuh nangkapnya spiritualisme itu kayak masih soal agama, masih berikatan kental dengan agama. Nah kira-kira apakah spiritualisme itu hanya berkaitan dengan agama kalau menurutmu Vida? Kalau menurut saya ya kayak tadi itu kan tidak harus agama ya. Jadi kalau ada ungkapan yang mengungkapkan bahwa spiritualitas itu harus berhubungan langsung dengan agama, berarti kalau orang yang nggak beragama nggak bisa spiritualitas dong, gitu kan ya. Jadi menurut saya spiritualitas itu lebih itu sih ketenangan jiwa, bukan soal agama. Kalau agama kan pasti berbicaranya tentang ibadah gitu kan, kayak sholat, kalau Islam kan sholat, doa, dan baca-baca ayat gitu kan Kak. Nah kalau menurut saya tuh spiritual bukan ya itu, tapi bukan hanya sekedar itu. Intinya yang membawa ketenangan jiwa aja. Jadi kayak ke tempat yang sejuk itu termasuk spiritual sih kalau dari saya, karena bisa menenangkan jiwa yang tadinya itu nggak tenang gitu. Iya. Mungkin kita pernah dengar nggak kayak mungkin entah dari komentar di media sosial atau apapun itu ya, kayak ketika seseorang kayak lagi capek mental, capek pikiran, terus kayak hidupnya itu kan kalau capek pikiran itu kan nggak teratur kan jadi hidupnya itu kan ya, kayak asal hidup ya, kayak asal hidup, kayak asal menjalani gitu kan jadinya. Lalu sampai kayak di komentari sama orang-orang sekitar, entah itu keluarga ataupun siapapun itu ya, kayak kamu itu kurang berdoanya ke Tuhan gitu, makanya hidup kamu berantakan, pikirannya nggak tenang gitu kan. Pernah nggak kayak tahu tentang hal itu? Iya, itu biasanya orang tua-tua sih biasanya yang ngomong kayak gitu Kak. Iya, padahal ya kalau dipikir-pikir lagi itu apa ya, kita itu ya urusan masing-masing ya sebenarnya. Kalau soal ibadah dengan Tuhan itu ya, kita itu pasti sudah melakukan ibadah sebaiknya kita bisa. Tapi terkadang masalah yang muncul tuh apa ya, nggak bisa langsung selesai gitu loh, maksudnya ya perlahan-lahan selesai gitu apa sih, cuma ya karena masalah itu datang secara bersamaan, terus akhirnya itu tertekan secara pikiran, secara mental, itu akhirnya kayak jadi
berantakan gitu, ngerasa hidupnya itu burnout gitu. Nah itu malah yang dibahas itu kamu tuh kurang rajin ibadahnya, kayak apa hubungannya itu? Menurut aku kayak nggak ada hubungannya sama sekali sih, karena kita tuh dapat tekanannya itu bukan dari Tuhan, tapi kita dapat tekanannya dari lingkungan sekitar gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sih bawa kurang rajin ibadah atau apa gitu, kurang berdoa gitu sih menurut aku. Nah itu kan tadi pendapat Kak Ica kan lebih mengarah ke spiritualitas, itu tidak hanya ke agama kan ya, tidak hanya ke sholat dan doa kan, cara mengatasi apa burnout gitu. Jadi spiritualitas itu bisa dari alam sekitar gitu, mengamati alam dan merasa bahwa diri kita itu menyatu dengan alam gitu. Itu bisa mengurangi rasa stres. Iya sih benar banget. Kita tuh perlu satu hari tuh ya terserah kita sih mau berapa lama sih sebenarnya untuk apa ya, bukan mengisolasi gitu ya, mengisolasi diri dari masyarakat sekitar mungkin ya, terus kayak dari gadget juga, kayak mengisolasi diri, kayak benar-benar fokus pada diri kita sendiri gitu, kayak merenungkan gimana hidup kita ini, terus gimana kedepannya hidup kita ini bakalan gimana gitu ya gitu wis. Nah setelah itu kira-kira bagaimana sih ya kita itu sebagai seorang mahasiswa itu menghadapi tekanan akademik melalui spiritualisme? Menurut aku sih gitu, dengan menghadap ujian ya, contohnya Kak, kalau ujian atau UTS itu jangan dianggap sebagai ujian, hanya sekedar apa namanya, kesempatan belajar aja, kesempatan belajar. Jadi sebelum mengerjakan kita berdoa dan menyerahkan semua kepada Allah gitu. Nanti hasilnya nggak kita target ya, nggak kita target sendiri gitu. Kemudian setelah ujian kita ucapkan syukur, harus banyak-banyak syukur atas usaha yang sudah dilakukan. Jadi nanti hasilnya itu tidak berpacu pada apa namanya target yang sudah kita tentukan dari awal. Intinya itu guys Kak, nilai itu bukan ukuran harga diri ya. Yang penting itu kejujuran dalam mengerjakannya gitu. Iya sih, tapi kayak kadang tuh masih banyak orang berpikiran kalau nilai seseorang itu ditentukan dari nilai angka yang didapatnya gitu loh. Jadi apa ya Kak, orang suka sih dengan konsepan itu. Ya bukannya Kak senang ya kalau misalnya kita dapat, bukannya kita nggak senang kalau misalnya kita dapat nilai tinggi, dan bukannya kita nggak sedih kalau misalkan dapat nilai jelek gitu ya. Cuma ya kayak ya udah sih, kayak terima aja wis gitu ya. Kayak ya udah sih kalau dapat nilai tinggi, alhamdulillah. Kalau dapat nilai yang jelek atau yang kurang memuaskan, kayak ya udahlah, masih ada kesempatan lainnya gitu lah, bisa dicoba lagi gitu. Kadang saya kalau nggak sesuai ekspektasi gitu Kak, saya lebih berpegang pada rukun iman yang keenam itu Kak. Kan semua itu harus iman ke takdir kan. Takdir Allah kan sudah ditentukan mulai dulu kita belum lahir. Jadi saya mikir gini, oh berarti ya dari dulu ya emang segini ya jatahnya saya gitu. Jadi dengan memikirkan seperti itu, saya tuh merasa lebih lega dan bersyukur gitu wes atas apa yang sudah didapatkan gitu. Tapi pernah nggak sih kamu kayak apa ya sebutan istilahnya itu ya, manifesting, iya tak ya sebutannya itu? Apa itu Kak? Maksudnya Kayak manifesting ya sebutannya, aku lupa sebutannya itu. Kurang lebih kayak gitu lah sebutannya, manifesting. Itu kayak mensugesti diri kita gitu loh, kayak misalnya kita itu mau ujian, aduh besok ada ujian, kita tuh kayak mensugesti diri kita sendiri, kayak aku pasti dapat nilai 90 ke atas gitu. Padahal kita nih sebenarnya agak yakin aja gitu sama kemampuan kita dalam menghadapi ujian. Tapi kita tuh terus mensugesti diri kita kayak ya aku bisa, pasti dapat nilai di atas 90, pasti lulus lah di ujian ini gitulah. Nah yang mana itu
mungkin nggak bisa langsung, tapi mungkin masih berproses, tapi hasilnya itu ada gitu maksudnya. Itu menurut kamu itu termasuk spiritualitas atau gimana? Kalau dalam agama lah ya, kalau spiritualitas itu kan, ini masuk ke agama dulu ya. Kalau ke agama kan ada nih hadis yang mengatakan kalau al-kalamu doa. Nah, ucapan itu adalah doa. Jadi sebelum menghadapi suatu ujian, terus kita kayak mengucapkan pada diri kita sendiri bahwa aku bisa. Nah, itu biasanya akan terwujud, Kak. Itu jadi sesuai ucapan dari awal sih. Gitu. Kalau spiritualitasnya ya termasuk sih, karena kan itu meyakini dan membawa ketenangan jiwa. Biasanya kan kalau orang mau menghadapi ujian kan kayak dredeg gitu kan, Kak. Itu kalau bisa dredeg gitu. Tapi dengan ucapan yang kayak Kak Ica tadi ngomong kan bisa membawa ketenangan jiwa, itu bisa termasuk spiritualitas gitu. Oke, semakin jelas lah. Nah, terus apa lagi ya? Kira-kira gimana sih cara kamu supaya kita ini ya sebagai seorang mahasiswa ini bisa tetap semangat menjalani kuliah di tengah padatnya jadwal yang ada, terus banyaknya kegiatan, terus banyaknya tuntutan dari sana sini, itu gimana menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri, saya pernah sih mengalami itu, Kak. Kayak males gitu ya, nggak semangat kalau mau kuliah, padahal kuliah ini kemauan saya sendiri. Tuh, saya tuh lebih mengingat ke tujuan awal saya. Tujuan awal saya kuliah kan kayak menghilangkan kebodohan, mencari pengalaman baru gitu kan, Kak. Nah, di samping itu saya juga mengingat nih pengorbanan orang tua saya kan dalam mencari biaya untuk saya kuliah kan nggak kecil sih, Kak, besar gitu. Jadi itu sih yang membuat saya semangat kuliah, mengingat tujuan awal dan pengorbanan orang tua, gitu aja. Kalau aku nggak tahu ya. kalau aku pribadi jujur dijalani saja dulu, dijalani sebaik-baiknya. Mungkin di awal tuh terasa berat lah ya, apalagi tiba-tiba masuk bahasa Inggris. Padahal dulu itu aku waktu SMA itu nggak suka bahasa Inggris. Lah itu sama, Kak, backgroundnya kayak saya. Jujur kayak nggak suka bahasa Inggris, tiba-tiba memutuskan untuk masuk prodi bahasa Inggris, kayak dengan keyakinan aku ini tahu aku ini nggak bisa bahasa Inggris. Aku bukannya nggak bisa bahasa Inggris sih, kayak nggak mau belajar aja gitu, maksudnya lebih ke nggak mau belajar aja. Jadi aku tuh pengen keluar dari zona nyaman gitu ya, kayak kalau aku nggak bisa terus aku nggak mau nyoba, terus kapan bisanya gitu. Apalagi kan di jam-jam sekarang kan bahasa Inggris kan udah biasa aja gitu, maksudnya bukan hal yang spesial. Maksudnya kalau misalkan kita tahu ada orang yang bisa ngomong bahasa Inggris, ya udah biasa aja. Itu kayak bukan hal yang wow atau gimana itu, karena seiringnya berjalannya perkembangannya zaman itu kayak orang yang bisa berbahasa Inggris itu adalah hal yang normal gitu sekarang, bukan sesuatu yang spesial gitu menurut aku. Jadi kayak ya udahlah, kayak udah basic lah gitu istilahnya gitu, bukan yang gimana gitu. Itu kayak sebelum masuk kuliah, sebelum KKMP itu benar-benar belajar bahasa Inggris dari awal sampai nggak tahu aku gimana ya tuh, kayak belajar lagi. Tapi ternyata ketika masuk kuliah itu kayak benar-benar pelan-pelan banget sama dosen-dosen. Aku sangat berterima kasih juga sama dosen-dosen prodi kita ya, kayak benar-benar pengertian banget juga sama mahasiswanya, karena kayak tahu semua anak itu punya kebutuhannya masing-masing gitu lah. Jadi nggak bisa disamaratakan lah intinya gitu. Jadi kayak benar-benar dituntun pelan-pelan, kayak nggak apa-apa guys kalau belum sempurna bahasa Inggrisnya. Intinya mau mencoba, mau melakukan, mau dijalani itu udah lebih dari cukup gitu intinya. Ya itu sih, sangat berterima kasih sih sama dosen-dosen di prodi kita itu. Aku nggak kebayang sih kalau misalkan aku kuliah di tempat lain.
bakal kayak gimana ya dosen-dosennya ya gitu, pastinya nggak sama kan. Iya. Gitu. Ya itu sih. Nah, setelah kita bicara panjang lebar mengenai topik spiritualitas ini, kira-kira apa sih ya moral value yang bisa kita ambil dari topik ini? Menurut Bu Vida gimana? Menurut saya nih ya, kan kita tadi membahas tentang apa namanya Kak? Power bank. Iya. Power bank sebagai Power bank jadi kayak power bank spiritualitas sebagai power bank Oh, sebagai iya. mahasiswa. Jadi moral value-nya lebih tepatnya menurut saya itu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu sama pentingnya sih dengan prestasi akademik Kak. Nah, bahwa spiritualitas itu adalah alat survival ya, alat survival modern. Jadi lebih mengarah gini sih, kalau emang tubuh kita butuh istirahat, butuh hening sebentar, itu kita turuti gitu, jangan dipaksa gitu, karena kalau dipaksa ya nanti itu bisa mengakibatkan burnout. Nah, burnout itu bisa sedikit demi sedikit bisa mengambil kepercayaan diri kita gak sih Kak? Kayak mengambil yang biasanya suka ini jadi gak suka gitu, biasanya semangat jadi gak semangat gitu. Jadi ya lebih mendengar lagi dari suara dari hati kita gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa suara dalam hati itu merupakan perintah alam yang mana itu harus dilaksanakan gitu Kak. Kalau tidak dilaksanakan bahkan ada rasa penyesalan dan gak enak gitu di hati kita. Lebih tepatnya gitu sih menurut saya. Oke, teman-teman, mungkin kayaknya setelah berapa menit ini udah kurang lebih 40 menitan kita berbincang dengan Mufida dan tentunya dengan topik yang fresh banget ya kali ini. Nah, bisa diambil kesimpulan teman-teman, spiritualitas itu adalah apa ya, bisa dibilang kayak sebuah proses untuk kita itu mengerti tentang diri kita sendiri, dan spiritualitas itu tidak hanya berkaitan dengan agama saja, tapi juga ada dengan hal-hal lainnya seperti agama. Tapi intinya spiritualitas itu tentang jiwa kita sebagai seorang individu, teman-teman. Nah, terus kayak di tengah tekanan globalisasi ini, entah dari segi ekonomi, segi akademik, dan segi teknologi, itu kita masih bisa kok menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang ada di pikiran kita, hati kita, jiwa kita itu butuhnya itu apa sih. Nah, kemudian kalau kita misalkan benar-benar lelah akan semua rutinitas yang kita jalani tiap harinya, ada baiknya kita untuk rehat sejenak. Karena rehat sejenak itu bukan berhenti, melainkan mengisi kembali tenaga kita agar kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan maksimal gitu. Nah, terus apa lagi ya, mungkin udah sih dari topik pembicaraan kita hari ini, teman-teman. Semoga perbincangan topik kita yang kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan aku harap kalian semua menikmati perbincangan aku dengan Mufida hari ini. Dan dari Mufida ada kata-kata lagi? Sudah sih Kak, itu aja. Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin sudah sekian dari saya sebagai host untuk mungkin sekian dari saya untuk menemani kalian di sore hari ini, teman-teman. Dan see you next time, mungkin dengan host dan guest star yang lebih menarik dan topik yang lebih menarik untuk kita bahas ya, teman-teman. And see you and thank you for your attention, and see you at 91.4 FM Uniwara Radio. Bye bye everybody.